Menyelami cinta di tengah kebisingan dunia. Mari kita mulai bukan dengan tantangan, tetapi dengan sebuah tarikan napas. Di dunia yang tak pernah berhenti bicara, kebenaran terdalam cinta masa kini seringkali justru yang paling sunyi. Hanya dengan hadirnya pasangan yang tenang dan teduh, detak jantungmu bisa melambat dan nadi menemukan iramanya, seperti jangkar yang merapat di teluk biologismu. Tapi di mana kita melemparkan jangkar itu? Peta yang diberikan kepada kita terlalu sesak. Setiap hari kita mengarungi lautan ribuan pesan, masing-masing menjual versi cinta yang berkilauan, kencan sempurna, rumah idaman, kehidupan yang bersinar dari layar. Semua itu menjadi gemuruh putih yang hampir tak kita sadari, namun membentuk garis pantai hati kita. Maka kita pun membangun. Kita mencari sebuah kemitraan. Disinilah, kita bertemu dengan sebuah ketegangan yang indah dan kuno. Cinta yang sehat bukanlah sebuah garis lurus dari ketergantungan menuju kemandirian, melainkan sebuah tarian antara dua lingkaran yang utuh, saling tumpang tindih, lalu berjarak, lalu bersatu kembali. Tarian ini abadi, tapi lantai dansanya telah berubah. Cinta modern sering terasa rapuh dan syarat dengan pilihan yang tak henti, hanya bertahan selama kedua pihak merasa terpenuhi kebutuhannya. Ia meminta kita menjadi sekaligus arsitek dan penghuni. Dan seringkali, kita tampil di panggung tanpa penonton. Kita menggeser tayangan sorotan hidup orang lain, pikiran kita terhubung untuk terus membandingkan, menentukan harga diri kita di hadapan kesempurnaan yang dikurasi. Ini adalah pertarungan yang tidak adil sejak awal. Ke dalam arus perbandingan ini, kita tambahkan deras yang lebih kencang, janji kemudahan instan. Otak kita, yang telah dibentuk oleh solusi satu ketik, mulai mengharapkan kepuasan segera dalam kehidupan emosional, solusi cepat untuk perselisihan, koneksi sempurna tanpa kesunyian yang canggung. Deras ini menarik kita ke permukaan yang berkilau. Kita membeli gestur mewah, pengganti simbolis untuk perhatian yang lebih dalam, berharap kemewahan yang terlihat akan bercerita tentang kesuksesan, bagi orang lain dan diri sendiri. Kita menyunting persona publik kita, menjadi pasangan petualang, pasangan pecinta kuliner. Merek itu bisa berubah menjadi sangkar. Ironi yang dalam? Di lubuk hati, kita tahu bahwa kenangan tersesat di jalur pendakian bersama akan bertahan lebih lama daripada kilau gadget terbaru. Pengalaman yang dibagi bersamalah yang menempa ikatan terdalam. Namun, tekanan untuk memiliki justru lebih menggema. Jadi, bagaimana kita menemukan jalan pulang? Kita kembali ke tepian lingkaran diri kita sendiri, menuju kemandirian. Kemampuan untuk mempertahankan jati diri, yang berakar dan kuat, bahkan dalam kedekatan paling intim dengan orang lain, adalah yang membuat hubungan bisa melengkung tanpa patah. Ini memerlukan kesendirian yang disengaja, jenis yang mengisi ulang kreativitas dan kedamaianmu, sehingga kamu kembali ke kemitraan bukan dengan hati yang tandus, tetapi dengan membawa hadiah seorang pribadi yang utuh. Dari keutuhan ini, kita membuat pilihan yang lebih baik. Kita melihat pusaran itu untuk apa adanya. Sofa baru membuat karpet tampak lusuh, gaya hidup baru menuntut penghasilan baru. Kita melangkah turun dari treadmill. Kita memilih ketergantungan dengan bijak, bergerak dari kebutuhan yang menggantung menjadi keterikatan yang aman, sebuah tim sekutu yang saling percaya karena tahu keduanya sama-sama mampu. Rasa aman ini meredam kebisingan. Kondisi emosional yang tenang dan nyaman adalah satu-satunya tanah subur di mana keputusan jangka panjang untuk kita bisa tumbuh, bukan reaksi cemas untuk mereka. Kita mulai menggambar ulang peta itu sepenuhnya. Kita mempertanyakan naskah yang sudah ditulis. Gagasan bahwa cinta harus mengikuti alur hidup linier dan standar, pendidikan, karir, pernikahan, rumah, adalah cetak biru yang baru, bukan kitab suci. Peran historis yang kita warisi adalah konstruksi, bukan perintah. Kau berhak merancang hidupmu sendiri. Saat kita mengamplas lapisan-lapisan usang ini, kita membuka ruang bagi sebuah kebenaran mendalam. Pasangan terhebat adalah seperti pematung bagi satu sama lain, bukan dengan memaksakan bentuk, tetapi dengan perlahan memahat batu berlebih dari ketakutan dan ekspektasi, saling membantu muncul mendekati versi terbaik diri masing-masing. Di ruang inilah, koneksi sejati hidup. Ia dibangun bukan di atas gestur besar, tetapi dari serangkaian momen-momen kecil, sebuah sentuhan, senyuman, pandangan berbagi, sebuah pembiasaan lembut untuk selalu menghadap satu sama lain.
Dan apa yang terpancar dari momen-momen ini? Itu adalah jangkar yang sama dari awal, kini dirasakan secara kimiawi, hormon ikatan yang mengalir dari sentuhan sederhana dan konsisten. Ia adalah biologi dari tarikan napas yang sunyi. Ini adalah fondasinya. Tapi sebuah rumah memerlukan cetak biru. Bagaimana kita membangun ruang bersama yang tahan cuaca? Kita harus menyadari bahwa hanya sebagian kecil dari komunikasi kita adalah kata-kata yang diucapkan. Sisanya adalah simfoni nada dan bahasa tubuh. Maka, mendengar dengan sepenuh hati berarti menciptakan ruang aman saraf, menenangkan pusat alarm otak dan melibatkan empati. Namun, seringkali kita justru menyiapkan pertahanan alih-alih penerimaan. Kita harus belajar mengenali pola-pola korosif, kritik yang menyudutkan, rasa merendahkan, sikap defensif, pembekuan diri, yang merupakan arsitek dari keterputusan. Penawarnya sederhana namun mendalam, setoran perhatian yang kecil dan konsisten. Sebuah ajakan untuk terhubung yang disambut, lagi dan lagi. Ini membangun surplus niat baik, sebuah tabungan emosional yang melindungimu di saat-saat penarikan dana yang tak terhindarkan. Pekerjaan ini membongkar mitos budaya paling menggoda, jiwa kembar. Gagasan tentang belahan jiwa yang ditakdirkan dan sempurna menetapkan standar mustahil, mengelabui kita untuk percaya bahwa konflik adalah pertanda kita tidak ditakdirkan bersama. Alternatif yang lebih berani adalah teori pengerjaan cinta, memandang ikatanmu sebagai sesuatu yang lentur, dibangun dan diperbaiki melalui usaha. Ini adalah perbedaan antara mencari peninggalan sempurna dan membangun rumah yang hidup. Cinta paling sehat membuatmu merasa justru semakin menjadi dirimu sendiri, bukan berkurang. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita harus mempertahankan sumber daya paling berharga, perhatian bersama kita. Kesadaran parsial yang terus kita berikan pada gawai meretakkan fokus dan mengikis hubungan. Solusinya adalah menciptakan ritual kecil bebas teknologi, secangkir kopi pagi, jalan sore, aksi perlawanan budaya yang berkata, di sini, kitalah prioritas. Perhatian fokus dan tak terbagi inilah bunga majemuk dari cinta. Dan di dalam suaka ini, konflik akan muncul. Tapi lihatlah ia bukan sebagai api perusak, melainkan kompos. Bukan kehadiran konflik yang menentukan sebuah hubungan, tapi cara mengelolanya. Saat amarah membanjiri tubuh dengan zat kimia, membuat pikiran rasional mustahil, alat terbijak adalah jeda yang penuh hormat. Saat kembali, bingkai masalahnya bukan sebagai aku versus kamu, tetapi kita versus masalahnya. Dalam cinta yang dekat, otak mulai memproses rasa sakit pasangan sebagai miliknya sendiri. Empati saraf ini mengubah konflik menjadi teka-teki bersama. Dan setiap perselisihan yang berhasil diarungi tidak hanya menyelesaikan masalah, ia memperluas kapasitasmu untuk bahagia dan membangun ketahanan untuk masa depan. Pekerjaan ini memerlukan fondasi tak tergoyahkan, hubungan dengan dirimu sendiri. Jika emosi dan rasa dirimu menyatu dengan pasangan, kamu akan berusaha mengontrol mereka atau hilang di dalam mereka. Keintiman sejati memerlukan dua, aku, yang kokoh untuk membentuk, kami, yang sehat. Kekokohan ini ditempa dalam welas asih diri, memperlakukan dirimu dengan kebaikan yang akan kau berikan pada sahabat karib. Kau tak bisa menawarkan pelabuhan tenang jika dunia batinmu adalah badai penghakiman diri. Kedamaian batin inilah satu-satunya penawar bagi kesepian emosional yang dalam, yang bisa bertahan bahkan ketika seseorang duduk persis di sampingmu. Dari suaka batin ini, kamu dapat menghadapi ilusi modern terbesar, tirani pilihan tak berujung. Paradoksnya, lebih banyak opsi justru sering membawa lebih banyak kecemasan, kepuasan yang berkurang, dan pola pikir, pencari yang terbaik, yang membuatmu selalu bertanya-tanya apakah sesuatu yang lebih baik ada di usapan berikutnya. Komitmen, maka, bukanlah menutup pintu, tetapi pilihan aktif dan mendalam untuk berjalan melalui satu pintu yang terpilih, lagi dan lagi. Ini adalah keputusan untuk mengeluarkan hubunganmu dari pasar penilaian konstan. Dengan itu, kau menjadikannya tak ternilai. Cinta yang diinvestasikan memiliki musimnya. Musim semi romantis awal memberi jalan ke musim panas, perebutan kekuasaan, yang perlu, di mana fantasi larut memberi ruang bagi sesuatu yang nyata. Untuk melewati musim-musim ini, bagikan pengalaman baru yang sedikit menantang, itu akan menyalakan kembali rasa otak akan petualangan dan pertumbuhan di samping satu sama lain. Dan melalui semua musim,
Kembalilah ke dialog sunyi dan mantap dari sentuhan non-seksual, pasang lembut oksitosin yang memperkuat rasa aman di balik kata-kata. Kalian kini adalah pengarang kisah kalian sendiri. Rancanglah secara sadar narasi bersama tentang kita yang menekankan ketangguhan dan kerja tim. Inilah folklore cintamu, perisai terkuatmu. Pada intinya, persatuan paling langgeng dibangun di atas persahabatan yang dalam, saling hormat, kesenangan, dan pemahaman mendasar. Untuk memelihara ini, kamu juga harus merawat ekosistem yang lebih luas. Jaringan sosialmu, keluarga pilihanmu, bertindak sebagai perancah, menyangga atau menegang ikatanmu. Emosi dan perilaku orang di sekitarmu menular. Pilihlah ekologimu dengan bijak. Lindungi dengan batasan lembut, bukan tembok, tetapi membran yang membedakan apa yang untuk kita dan apa yang bukan. Kawal dengan ketat intrusi teknologi sehari-hari, teknofrence, yang mencuri pandangan dan memecah konsentrasimu. Pertahankan waktu, tidak berguna, yang tidak produktif, di mana permainan dan keberadaan sunyi bersama berkembang, karena efisiensi adalah musuh dari kemesraan. Dalam ruang terlindung ini, sucikan yang biasa. Ciptakan praktik vokal, ritual seperti memasak bersama atau jalan sore, yang menuntut keterlibatan penuh dan menjadi jangkar dalam waktu. Latih sentuhan penuh kesadaran, merasakan sepenuhnya sensasi tangan di bahu, mengobrol tanpa kata penuh perhatian. Dan kuasai seni perbaikan yang rendah hati dan anggun, senyum konyol, ucapan lembut, aku tahu aku menyakitimu. Kesempurnaan bukanlah tujuannya, perbaikan yang anggun adalah keterampilannya. Cinta yang dipelihara seperti ini mulai melihat melampaui dirinya sendiri, menuju cakrawala. Ia mencari generativitas, tidak hanya membangun kehidupan, tetapi berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar, baik melalui membimbing, mencipta, atau tindakan kebaikan sederhana yang dilakukan bersama. Tujuan bersama ini adalah penawar utama dari obsesi diri. Dalam perjalananmu, ingatlah alkimia perspektif. Lawan bias otakmu yang menyalahkan karakter pasangan tetapi mengkambing hitamkan keadaanmu sendiri. Sebaliknya, pupuklah pelimpahan sentimen positif, sebuah penyaring niat baik yang diperoleh dari ribuan momen indah. Kalian bukan hanya mengarang sebuah hidup, tetapi sebuah realitas bersama. Beri ruang untuk kebenaran dialektis, kamu bisa mandiri dan terhubung, terluka dan berkomitmen. Lihatlah tekanan-tekanan itu untuk apa adanya. Arus manusia kuno yang diperkeras. Kebutuhan untuk pamer menggema dari dorongan kesukuan kita akan status. Tapi lebih dalam dari itu adalah kebutuhan primal akan kelekatan aman, imperatif biologis untuk ikatan yang aman. Kemitraanmu, dalam wujud terbaiknya, menjawab pertanyaan kuno itu, apakah aku layak dicintai? Keamanan ini terkait dengan sistem imun yang lebih kuat, ketangguhan lebih besar, hidup yang lebih panjang. Kalian adalah kampung halaman utama satu sama lain. Dari tempat keamanan yang mendalam ini, kamu bisa mempraktikkan tindakan paling revolusioner, konsep cukup. Aktif mempraktikkan rasa syukur untuk apa yang kalian miliki dalam diri masing-masing, melawan kecenderungan otak untuk menganggap remeh hal baik. Lepaskan harga dirimu dari siklus konsumsi kompetitif. Rangkullah hubungan yang cukup baik, lengkap dalam ketidaksempurnaan indahnya. Sebuah garis yang kau dekati tetapi tak perlu sentuh. Dari kepuasan ini, sebuah hasrat baru bisa mekar, bukan sebagai kekurangan, tetapi sebagai perayaan bersama akan vitalitas yang kalian saling picu satu sama lain. Akhirnya, kau tiba pada sebuah keakraban abadi. Cinta yang dalam dan nyaman, lahir dari ribuan matahari terbit yang dibagi. Kau telah membingkai kisahmu sebagai sebuah perjalanan mengatasi, tantangan kini menjadi bukti ketangguhanmu. Kau telah menjadi lingkungan paling terpercaya untuk pertumbuhan masing-masing. Kebisingan sosial, konsumerisme, kepuasan instan, pertunjukan, tidak pernah menjadi intinya. Itu hanyalah cuaca. Kalian sedang belajar membangun iklim. Sebuah iklim pribadi yang utuh dan berkelanjutan milikmu sendiri. Kau berakhir seperti memulai, dengan sebuah tarikan napas. Tapi sekarang, kaulah jangkarnya. Kaulah pematungnya. Kaulah pengarangnya. Kaulah penjaga api sunyi yang tak goyah, sebuah titik cahaya tunggal yang tak memerlukan lainnya untuk membuktikan nilainya dalam gelap yang luas dan indah. Kau telah memiliki kompas sunyimu. Petanya masih kosong, dan menanti.